Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fakri, NIM 20 2002 318. Di sini saya akan mengerjakan tugas komunikasi serial RS485 dengan master, kemudian 3 slave dengan skema diagram rangkaian sebagai berikut. Untuk diagramnya sendiri seperti ini. Alur sistem kerja diibaratkan gambar skema rangkaian sebuah sistem plan pada bagian produksi sebuah pabrik mie instan untuk menghitung berapa kardus mie instan yang sudah diproduksi, di mana masing-masing slave berada di area mesin produksi untuk menghitung hasil produksi mie instan dalam satuan kardus. Tombol input diibaratkan sebuah sensor penghitung jumlah kardus mie instan hasil produksi. Ketika tombol input ditekan, maka dianggap produksi mie instan dalam satuan kardus jumlah produksi pada slave dihitung bertambah satu kardus, kemudian data hasil produksi tersebut dikirim ke master. Master di sini kita anggap sebagai ruang utama kontrol produksi yang berfungsi sebagai media monitoring dalam proses produksi. Pada masing-masing slave dan master diberi tanda LED indikator sebagai tanda saat proses komunikasi data. Nah, tanda LED indikator itu terhubung pada pin-pin ini. Kemudian ini untuk setting ID pada masing-masing slave. Untuk rangkaiannya yang setelah saya buat seperti ini. Satu master, kemudian 3 slave. Untuk monitoring kita gunakan LCD. Untuk programnya kita gunakan program untuk slave. Kita tentukan pin input untuk setiap ID pada slave. Pin ID bit 0 sampai 2 terhubung pada pin A2, A3, A4. Kemudian cara kode ID, kode request kita gunakan karakter bintang. Kemudian jalur 485 kita kondisikan false, yang artinya jalur 485 sibuk. Kemudian data kirim, pin DRE dan pin tombol terhubung pada pin nomor 2 dan 3. Kemudian pin LED jalur dan terima terhubung pada pin nomor 12 dan 11. Kita aktifkan jalur serial begin dengan baud rate 9600. Kemudian pin DRE, LED jalur, dan LED terima sebagai output. Kemudian pin tombol sebagai input pull up dan pin ID bit 0 sampai 2 sebagai input. Kemudian cek slave ID, mode terima. Untuk void mode kirim kita gunakan pin DRE high, kita kondisikan untuk pengiriman. Kemudian mode terima kita kondisikan pin DRE low. Nah, ini untuk prosedur pembacaan nomor ID pada slave. Cek slave ID dimulai dari 0, cek bit 0 sampai 2. Jika cek bit 0, digital read pin ID bit 0. Jika cek bit 2, digital read pin ID bit 2. Jika cek bit ID cek bit 0, cek high, maka slave ID ditambah sama atau sama dengan 1. Dan seterusnya. Kemudian jika slave ID cek 1, maka kode ID yang dikirim A, dan seterusnya. Kemudian untuk void loopnya sendiri, jika cek tombol, cek low atau tombol ditekan. Jika jalur 485 tidak sibuk, maka data slave ditambah. Kemudian string data kirim tipe data string. Kemudian isi variabel data kirim sama dengan kode ID ditambah string data slave untuk ditampilkan pada LCD. Kemudian digital read pin LED terima high, tanda komunikasi untuk master. Kemudian jadikan mode kirim lagi. Kirim tanda jalur akan dipakai karakter bintang. Kemudian kirim data kirim. Kemudian kirim tanda akhir data dengan karakter tanda seru. Jadikan mode terima. Jalur 485 false, artinya tanda jalur sibuk. Jika cek jalur serial available lebih dari 0, karakter masuk serial read. Jika karakter masuk cek bintang, jalur akan dipakai. Kemudian digital read pin LED jalur low, jalur sibuk tanda LED padam. Jadikan mode terima. Jalur 485 false, jalur sibuk. Kemudian jika karakter masuk cek pagar, jalur kembali normal kembali. Digital read pin LED jalur high, jalur tidak sibuk tanda LED nyala. Jadikan mode terima. Jalur 485 true, jalur kembali normal lagi. Jika karakter masuk
cek kode ID digital write pin LED terima low, artinya komunikasi ke master selesai. Nah, untuk program pada master seperti ini, kita gunakan library pada I2C, kemudian kita inisialisasikan kode ID 1 karakter A, kode ID 2 karakter B, kode ID 3 karakter C, kemudian terima data string, dan seterusnya. Untuk setup kita aktifkan jalur serial begin, inisialisasi LCD begin 20x4, pin DRE LED 1 dan 2 sebagai output, kemudian LCD clear untuk membersihkan pesan tempat, kemudian tampilkan karakter atau huruf seperti itu, kemudian jadikan lagi mode terima untuk menampilkan data ID 1, 2, dan 3, kemudian digital write pin LED 1 dan 2 low, kemudian kita jadikan mode kirim, kemudian kirim tanda selesai, tanda jalur tidak sibuk, mode terima jika slave kirim data lagi. Nah, ini sama seperti yang tadi. Kemudian kirim tanda selesai jika slave ID cek 1, kirim kode ID slave 1, serial print kode ID 1, jika slave ID cek 2, kirim kode ID slave 2, dan seterusnya. Serial print karakter pagar jalur kembali normal kembali, ini untuk menampilkan data pada LCD, data string 1, data string 2 dan 3. Kemudian untuk void loopnya sendiri, jika cek serial available lebih dari 0, karakter masuk serial read, kemudian jika karakter masuk cek bintang, maka tanda LED jalur nyala. Jalur 485 jalur sibuk atau false. Kemudian jika cek karakter masuk A slave 1, digital write pin LED 1 high, LED terima data slave dinyalakan, dan seterusnya. Kemudian jika karakter masuk cek tanda seru, tanda akhir data dari slave. Jika slave ID cek 1, data string sama dengan terima string, kemudian terima string sama dengan petik 2 lagi, artinya variabel string dikosongkan kembali, kemudian tampil data yang diterima pada LCD, tampilkan data, kemudian mode kirim master dijadikan pengirim lagi, kemudian kirim tanda selesai, memanggil prosedur kirim tanda selesai, jalur 485 true, jalur kembali normal, kemudian mode terima, siap terima data lagi, digital write pin LED 1 dan 2 LED padam. Kemudian jika jalur 485 cek false 1 sibuk, terima string ditambah sama dengan karakter masuk, terima data karakter yang masuk. Kemudian langsung saja kita compile export biner seperti biasanya. Untuk program yang master, kita tunggu. Ini untuk program yang slave, langsung saja kita compile seperti ini. Nah, langsung saja kita upload pada Arduino pada master seperti ini. Kita pilih yang .x. Begitupun juga untuk yang slave. Sama untuk yang slave 2 dan 3, langsung saja kita running. Ini untuk tampilan awal. Sedikit lemot ya. Kita tunggu sebentar. Nah, jika slave 1 atau button 1 ditekan, ibaratkan sebuah sensor yang membaca kardus Mi, maka slave 1 nilainya bertambah 1 atau hitung kardus 1.
Nah, kita ibaratkan slave 1 ini sebagai pabrik atau tempat satu. Jika tombol satu atau buttonnya slave 1 ditekan, ibaratkan sebuah sensor membaca kardus yang lewat, maka slave 1 bertambah satu. Kemudian jika slave 2 sama seperti yang tadi, maka nilai bertambah 1. Dan slave 3, nah ini LED sebagai tanda jalur komunikasi pada master. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.